Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06. Baca novel yuk. Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Alma I Love You bab 36. Di tempat karaoke. Ketika selesai menyanyi, Talita membalikkan badannya dan meminta Salsa untuk menilai suaranya. "Bagaimana?" tanya Talita membalikkan badannya, dan dia kaget melihat Samuel yang berada di sana, bukannya Salsa. "Wah, suara kamu bagus," ujar Samuel. "Salsanya kemana? Sejak kapan kamu di sini?" ujar Talita. "Dia pergi bersama Rasya," ujar Samuel. "Wah, luar biasa itu," ujar Talita bahagia. "Bagaimanapun memang Salsa menyukai Rasya," ujar Talita. Talita pun duduk di samping Samuel. "Dia bahkan memberikan hadiah kejutan padanya," ujar Talita memberitahu Samuel. "Tunggu dulu, kamu berada di sekolah aku terdahulu bukan?" ujar Samuel. "Bagaimana kamu tahu?" tanya Talita. "Cewek-cewek akan mampir ke sekolah kami untuk memberikan hadiah," ujar Samuel. "Oh, aku tahu sekarang. Ada orang di luar sana yang sering pergi ke sekolah kalian dulu," ujar Talita. "Sudah selesai, aku mau pulang dulu ya," ujar Talita. Samuel pun menghentikan langkah Talita. "Talita, tunggu dulu. Kamu mau kemana?" tanya Samuel. "Aku mau pulang. Salsa telah menungguku," ujar Talita. "Talita, kamu boleh pergi, asal kamu harus mau mendengarkan aku bernyanyi," ujar Samuel. Samuel pun menyanyikan sebuah lagu untuk Talita. Di tempat lain. "Bagaimana cara menghibur diri sendiri?" tanya Salsa. "Aku tidak yakin," ujar Rasya. "Apa ini? Bagaimana kamu bisa berbicara tentang hubungan kita ketika kamu bahkan tidak mempunyai rencana?" ujar Salsa. "Bukan seperti itu. Sebenarnya ini pertama kalinya aku bergaul dengan cewek selain Marsha," ujar Rasya. "Aku hanya temanmu ya, bukan wanitamu," ujar Salsa. "Baiklah, seorang teman," ujar Rasya. Saat mereka asyik mengobrol, tiba-tiba ada yang memanggil Rasya. "Rasya," panggil Marsha. Bima hanya menatap Rasya dan Salsa yang sedang duduk berdua. "Bisakah kita bergabung dengan kalian?" ujar Marsha. Marsha sengaja mengajak Bima dan menyuruh Rasya untuk bertemu Salsa agar bisa membuat Bima cemburu melihat kedekatan Rasya dengan Salsa. "Oh, tentu," ujar Salsa. Mereka pun duduk bersama. Rasya tiba-tiba mengelus rambut Salsa karena ada kesepakatan di antara mereka untuk membantu satu sama lain. "Mau kencan bareng?" ujar Rasya. Salsa hanya diam saat Rasya mengelus rambutnya. Marsha melihat ke arah Bima. Bima hanya membuang muka. "Ayo, kita pergi bersama," ujar Samuel yang baru datang bersama Talita. "Kau akan pergi juga kan?" ujar Samuel mengajak Bima. "Salsa, ayo kita pulang," ajak Talita. Bagaimana dengan Thomas?" tanya Salsa. "Siapa yang peduli dengannya? Dia saja tidak peduli denganku," ujar Talita. "Tapi bukankah kita harus memberitahunya?" ujar Salsa. "Salsa, dia pergi dengan gadis-gadis di kelasnya. Kenapa aku harus memberitahunya? Aku tidak mau mengganggunya," ujar Talita. "Kami akan pergi ke suatu tempat. Kalau kalian mau, ikutlah dengan kami," ujar Marsha. Akhirnya mereka pun pergi ke tempat yang Marsha tuju. Di taman di pusat kota. Mereka semua pergi ke taman yang berada di pusat kota dan mereka pun berfoto bersama. Awalnya mereka berfoto satu persatu, lalu mereka berfoto bersama. Perempuan bersama perempuan dan laki-laki bersama laki-laki, dan terakhir mereka berfoto bersama pasangan.
Rasya berfoto dengan Salsa, Bima berfoto dengan Marsha, dan Samuel berfoto dengan Talitha. 3 pasangan itu pun tampak serasi seperti pasangan yang sebenarnya. Setelah berfoto bersama, mereka pun duduk-duduk di taman tersebut sembari menikmati minuman dingin di tangan mereka masing-masing. "Haruskah kita berpisah sekarang?" ujar Samuel. "Mari kita bertemu 1 jam lagi, aku akan pergi bersama pacarku," ujar Rasya menggenggam tangan Salsa dan mengajaknya untuk pergi bersamanya. "Marilah bermain bersamaku," ujar Rasya kepada Salsa. Dan mereka pun pergi dari tempat itu. "Wah, kalian serasi sekali," ujar Talitha dan Marsha. Bima hanya diam, tak merespon apapun. "Mereka sangat serasi ya," ujar Marsha. "Tidak," ujar Bima. "Hah?" Marsha kaget karena Bima bilang seperti itu. "Haruskah kita pergi juga?" ujar Marsha. "Baiklah," ujar Bima. Tinggallah Samuel beserta Talitha di tempat itu. "Haruskah kita pergi juga?" ujar Samuel. "Sepertinya aku mau pulang saja," ujar Talitha. "Aku tahu bahwa kamu adalah pacarnya Thomas, tapi apa yang salah dengan itu? Aku mendengar dia bergaul dengan seorang gadis lain," ujar Samuel. "Ya, seperti itulah dia. Aku tidak tahu harus bilang bagaimana. Bagaimana denganmu?" ujar Talitha. "Aku iri pada Thomas karena dia memiliki pacar secantik dirimu," ujar Samuel menggoda Talitha. "Bagaimana dengan wanita yang tinggal bersamamu?" ujar Talitha. "Jangan hiraukan gosip tentang aku, itu semua tidak benar," ujar Samuel. "Maukah kita pergi dari sini?" ujar Samuel. Samuel pun menggenggam tangan Talitha dan Talitha pun tersenyum. Akhirnya Talitha mengikuti Samuel. Di tempat yang terpisah, Rasya duduk di taman yang lain bersama Salsa. "Ngomong-ngomong, sejak kapan kamu menyukai Marsha?" tanya Salsa. "Sejak kita masih kecil, kami tinggal di apartemen yang sama dan kita tumbuh bersama," ujar Rasya. "Oh, jadi seperti itu. Udah lama ya? Lalu kenapa kamu tidak mengaku saja padanya? Jika itu aku akan segera melakukannya. Bima tidak ada bandingannya denganmu. Kamu lebih dari siapapun," ujar Salsa. Tidak mungkin. Aku tidak mungkin melakukannya," ujar Rasya. "Kenapa? Apa masalahnya?" tanya Salsa. "Pada hari di mana Marsha mengaku padanya, aku merasa kalah kepada Bima," ujar Rasya. Dan mereka pun saling curhat bersama. "Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku lakukan sekarang untuk menyatakan cintaku padanya?" ujar Rasya. "Tapi dia sangat menyukai Bima. Bagaimana denganku? Aku senang melihatnya bahagia dan aku merasa aku juga bahagia. Aku tidak apa-apa sakit hati asalkan aku melihat orang yang aku cintai tersenyum bahagia bersama yang lainnya," ujar Rasya. "Kenapa harus seperti itu? Setidaknya coba saja dulu untuk menyatakan perasaanmu kepadanya," ujar Salsa. "Sejak kapan kamu menyukai Bima?" tanya Rasya. Nggak lucu ya, jangan main-main deh. Siapa juga yang suka dengan Bima?" ujar Salsa. "Yakin nih? Oh iya, terima kasih ya sudah mau berpura-pura menjadi kekasihku dan berteman denganku," ujar Rasya. "Aku anaknya cukup keras kepala." "Iya, sama-sama. Tapi aku memang dulu menyukaimu, bahkan sangat menyukaimu waktu dulu. Dan sekarang aku harus melupakan itu semua. Dan akhirnya aku sudah bisa melupakannya. Aku menyukaimu dulu saat aku melihatmu berenang. Kamu sangat keren dalam berenang. Itu hanya waktu dulu ya. Sekarang aku sudah melupakannya dan aku menganggap kita sekarang adalah teman, tidak lebih," ujar Salsa. "Baiklah, aku mengerti itu," ujar Rasya. "Tapi kamu benar terlihat keren sih saat berenang, makanya banyak perempuan yang suka padamu," ujar Salsa. "Aku rasa sekarang aku mengerti mengapa Bima peduli padamu, karena kamu telah selalu membuat orang merasa tersentuh," ujar Rasya. "Aku
Tidak seperti itu hanya tanggapanmu saja, ujar Salsa. Dia merasa seperti itu kok, beneran, ujar Rasya. Di tempat lain, Bima berjalan di sekitar taman itu bersama Marsha. Marsha panggil Bima. Marsha pun menghentikan langkahnya. Aku tidak bisa melakukannya, ucap Bima. Melakukan apa? Tanya Marsha. Ketika melihatmu, aku tidak mempunyai perasaan apa-apa, ujar Bima. Marsha langsung memeluk Bima. Bahkan jika aku melakukan ini, kamu tidak merasakan apa-apa? Tanya Marsha. Bima langsung melepaskan pelukannya dari Marsha. Marsha, jangan memaksakan diri. Maafkan aku, ujar Bima. Kaulah yang mengajakku pacaran lagi. Kenapa kamu sekarang seperti ini? Ujar Marsha menahan tangisannya. Aku ingin kembali ke masa lalu saat kita berpacaran dan sebelum aku dioperasi. Tapi ini tidak akan berhasil. Mau bagaimanapun caranya, aku tetap tidak merasakan apa-apa kepadamu, ujar Bima. Terus kita harus bagaimana? Ujar Marsha. Ini tidak akan berhasil, jadi marilah kita berteman saja, ujar Bima. Tidak mau, aku tidak mau berteman. Aku maunya berpacaran denganmu, ujar Marsha meninggalkan Bima. Marsha menangis sembari pergi jauh dari Bima. Ketika Rasya dan Salsa kembali, tidak sengaja Rasya melihat Marsha yang sedang menangis. Rasya pun langsung menghampiri Marsha karena dia khawatir terjadi sesuatu kepadanya. Maaf, aku harus pergi ke Marsha dulu, ujar Rasya. Iya, silahkan, kejarlah dia, ujar Salsa. Apa yang terjadi? Tanya Rasya menghentikan Marsha. Tidak ada kok, ujar Marsha. Marsha, apa yang terjadi? Ceritakan padaku, ujar Rasya menggenggam tangan Marsha. Aku tidak bisa menyelesaikannya jika kamu harus menangis seperti ini, ujar Rasya. Salsa pun hanya memperhatikan mereka berdua dan melihat ke arah lain dan tidak sengaja melihat Bima. Mereka saling menatap. Tidak sengaja di taman itu, mereka berdua melihat guru mereka yang melintas di taman itu. Bima langsung menarik tangan Salsa dan membawanya lari dari tempat itu agar tidak ketahuan oleh gurunya. Karena ada masalah dengan jantung Bima, jadi Bima tidak bisa berlari sejauh mungkin dan mereka pun berhenti. Saat dirasa mereka sudah jauh dari gurunya, mereka berlari sembari tertawa. Kenapa kita harus lari? Ujar Salsa. Aku juga tidak tahu, jangan bicara denganku dulu, aku sesak nafas, ujar Bima. Hei, kamu baik-baik saja kan? Ujar Salsa. Salsa begitu khawatir kepadanya. Bima pun menatap Salsa sembari ngos-ngosan. Bima pun mendekat ke arah Salsa. Kamu berhentilah bersikap manis di depanku, ujar Bima. Kenapa aku harus bersikap manis kepadamu? Tanya Salsa. Salsa, hatiku terus-menerus, ujar Bima terpotong. Kenapa kamu jadi marah padaku? Ujar Salsa. Karena jantungku terus berdetak kencang saat melihatmu, ujar Bima. Kenapa? Tanya Salsa. Ya Tuhan, aku rasa aku akan gila. Jantungku terus saja berdetak tak karuan saat aku berada di dekatmu. Bahkan jika aku menyangkal 100 kali pun di kepalaku, tapi hatiku terasa aneh saat aku melihatmu, ujar Bima. Jangan berpura-pura tahu dan jangan menjekelkan deh. Apalagi sekarang kau menyalahkanku atas masalah jantungmu itu, ujar Salsa. Jadi tolong jangan berhenti bersikap manis terhadapku. Hanya denganmu jantungku seperti ini. Apakah ini masuk akal? Ujar Bima. Apa kamu serius mengajakku berkencan seperti itu? Ujar Salsa. Mengajakmu berkencan, ujar Bima. Bukan ya? Ujar Salsa. Tidak, ujar Bima. Lalu, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu bilang jantungmu berdebar kencang dan kamu merasa seperti gila saat berada di sampingku, ujar Salsa. Itu adalah efek samping dari dirimu, ujar Bima. Kenapa efek samping? Tanya Salsa. Yaitu karena operasi jantung. Jadi menjadi alasan mengapa hatiku berdebar saat melihatmu, ujar Bima. Kamu bisa minum obat kan? Pergilah ke rumah sakit, periksalah jantungmu itu, ujar Salsa.
Tidak. Bima pun mendekat ke arah Salsa dan memegang pipi Salsa. Mari kita periksa apakah ini efek samping atau kenyataan, ujar Bima hendak mencium bibir Salsa. Baiklah, orang yang menghindar itu adalah orang yang kalah, ujar Salsa. Bima pun mencium bibir Salsa. Bersambung.